Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan sedikit menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Iza dengan NIM 1119107, yang selanjutnya ada Nelly Nadila dengan NIM 1119110, yang selanjutnya ada Firda Muzayanah dengan NIM 1119111. Dengan judul pencatatan nikah dan kedudukan nikah siri. Pengertian pencatatan nikah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan atau PPN dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah siri. Yang selanjutnya ada tata cara pencatatan nikah. 1. Kantor Urusan Agama atau KUA yang biasa disebut dengan Kemenak. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah: yang pertama, surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan desa, surat pengantar untuk dibawa ke KUA, keterangan nama, umur, agama, pekerjaan orang tua. Izin tertulis bagi di bawah usia 21 tahun, izin dari pengadilan bagi suami yang telah beristri, dispensasi nikah bila lagi di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Surat mati atau cerai bila ia berstatus janda atau duda. Surat izin dari TNI atau Polri bagi mereka angkatan. Surat izin atau pengantar untuk menikah di KUA bagi mempelai yang ingin menikah di luar wilayah KUA domisilinya. Yang terakhir, surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting. Sekian, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nelly Nadila. Dua, pengadilan agama. Mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan itsbat nikah. Pengadilan agama berperan untuk menguji dan memutus permohonan itsbat nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itsbat nikah dapat dimohonkan bila berkenaan dengan: 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 2. Hilangnya akad nikah. 3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Akad nikah. Akad nikah adalah bukti bahwa sebuah perkawinan itu dilaksanakan secara sah dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas tertera dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Akta nikah disiapkan oleh pegawai pencatatan nikah yang dimana isi dari akta nikah adalah sebagai berikut: 1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah, pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 2. Nama, agama atau kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka. 3. Izin kawin sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. 4. Dispensasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan. 5. Izin pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. 6. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam atau Mangap bagi angkatan bersenjata. Dan 7. Perjanjian perkawinan bila ada. Yang selanjutnya yaitu pengertian nikah siri.
Nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosakata yaitu nikah dan siri. Nikah menurut bahasa Arab mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sedangkan kata siri berasal dari infinity siran dan siriun. Secara etimologi, kata siran berarti secara bersembunyi-sembunyi atau misterius. Secara etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Nikah siri adalah perkawinan tanpa wali, artinya pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak wali karena ingin memuaskan nafsu semata tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat, atau pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat resmi oleh instansi yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu kedudukan nikah siri. Nikah siri terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidi mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan nikah siri diantaranya. Yang pertama, tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Yang kedua, akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi. Yang keempat, karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, paspor, akta kelahiran anak ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama. Ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak. Mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.